Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita diberi kesehatan dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada kesempatan kali ini saya Taufik Fathur Rahman, guru SMA Negeri 1 Pathik ingin berbagi tentang beberapa hal pada PPDB SMA Negeri Jawa Tengah tahun 2020. Perlu diketahui bahwa PPDB SMA Negeri Jawa Tengah tahun 2020 ini ada 4 jalur pendaftaran, yaitu jalur yang pertama adalah jalur zonasi, kemudian yang kedua adalah afirmasi, kemudian yang ketiga adalah prestasi, dan yang keempat adalah jalur pindah tugas orang tua. Pada PPDB SMA Negeri Jateng 2020 ada beberapa fitur ajuan akun yang terbaru yang perlu kita pelajari sehingga nanti akan mempercepat pekerjaan kita dalam menginput data pribadi kita. Fitur ajuan ini selalu berubah dan saya update terakhir pada tanggal 13 Juni 2020. Semoga bermanfaat. Nah, kemungkinan yang pertama adalah siswa yang lulus SMP tahun 2020 dengan data pribadi kakaknya berada Jawa Tengah sampai Jawa Tengah, alamatnya sama dengan kakak yang dimiliki atau bisa jadi alamatnya tidak sama dengan kakak yang dimiliki. Maka di data pribadi ajuan akun yang diminta pada form yang pertama nanti adalah NISN, tahun lulus, tanggal lahir, NIK atau surat keterangan domisili yang tampilannya seperti ini. Ini NISN diminta form pertama, kemudian ini tahun lulusnya. Ini jenis lulus reguler. Reguler itu artinya SMP atau MTS. Berikutnya, formulir data NISN dan tanggal lahir ini harus persis seperti yang di Dapodik. Kalau tidak persis nanti ditolak oleh sistem. Demikian juga ini, kalau kakaknya ini kita input harus sesuai dengan data kependudukan yang ada di Provinsi Jawa Tengah. Kemudian bagi siswa yang kakaknya di Jawa Tengah tetapi domisilinya tidak sama dengan kakak yang dimiliki, maka yang diinput adalah NISN, kemudian tahun lulus, dan tanggal lahir. Tanggal lahir dan ini harus matching sesuai dengan data yang ada di Dapodik. Kemudian di sini nanti pada form berikutnya diminta surat keterangan domisili. Kemungkinan yang kedua adalah lulus SMP tahun 2019 dengan kakak Jateng, SMP-nya Jateng. Alamatnya bisa jadi sesuai dengan kakak atau bisa jadi alamatnya tidak sama dengan kakak, berarti menggunakan surat keterangan domisili. Maka data pribadi ajuan akun yang diperlukan adalah yang pertama NISN, yang kedua adalah NIK, atau bisa jadi menggunakan surat keterangan domisili dan data-data input yang lainnya. Kemudian tampilannya adalah seperti ini, yang diminta adalah NISN, kemudian tahun lulusnya, kemudian data nomor induk kependudukan yang disesuaikan dengan data kependudukan yang kita miliki, karena kalau tidak matching nanti ditolak oleh sistem. Kemudian untuk yang menggunakan surat keterangan domisili tidak menggunakan KK, maka tampilannya adalah seperti ini. Ya, jadi nanti pada form berikutnya diminta surat keterangan domisili. Kemudian, kemungkinan yang ketiga adalah lulus SMP tahun 2019 dengan data kakak dari luar Jawa Tengah, SMP-nya di Jawa Tengah, tahun lulusnya 2019 atau sebelumnya, alamatnya di Jawa Tengah, otomatis harus menggunakan surat keterangan domisili karena kakaknya luar Jawa Tengah. Data pribadi ajuan akun yang di-input adalah yang pertama NISN, yang kedua adalah surat keterangan domisili. Yang tampilan form satunya seperti ini. Nanti ini jenis lulusannya adalah berarti reguler kalau lulus SMP atau MTS. Diminta surat keterangan domisili pada form yang berikutnya. Kemungkinan yang keempat adalah lulus tahun 2020 dengan kakaknya adalah luar Jawa Tengah, SMP-nya berada di Jawa Tengah, tahun lulusnya adalah di 2020, alamatnya otomatis menggunakan surat keterangan domisili karena kakaknya luar Jawa Tengah, maka data pribadi ajuan akun yang dibutuhkan minimal adalah NISN, tahun lulus, tanggal lahir, dan surat keterangan domisili serta data-data input lainnya. Tampilannya akan seperti ini, NISN, jenis lulusnya, kemudian tahun lulusnya 2020, dan tanggal lahir ini harus persis dengan NISN yang kita miliki datanya. Kemudian diminta berikutnya adalah surat keterangan domisili. Kemudian ajuan input data pribadi pada form kedua setelah form pertama yang pertama tadi adalah kita kalau lulusan tahun 2020 maka data ini akan muncul dengan sendirinya, sudah matching. Jadi data anak-anak baik itu nama, tempat tanggal lahir, alamat akan muncul dengan sendirinya. Kemudian akan dimatchingkan dengan data ini alamat siswa yang dari
data kependudukan. Data tambahan lainnya yang diperlukan adalah ini, nomor HP, kemudian tanggal dikeluarkannya kartu keluarga atau tanggal surat keterangan domisili, kemudian status domisili, apakah menggunakan KK, SKD, Panti, dan lain sebagainya. Kemudian diminta nomor KK atau nomor SKD dan lain sebagainya. Kemudian apakah anak-anak merupakan anak orang tuanya menangani tenaga medis langsung dengan COVID-19? Kalau ya pilih ya, kalau tidak ya pilih tidak. Kalau ya nanti akan diminta nomor SK-nya. Kalau untuk Provinsi Jawa Tengah nanti langsung ini diurusi oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah. Kemudian untuk siswa miskin, status siswa miskin adalah bisa BDT, kemudian bisa KIP dan lain sebagainya. Dan nanti ya kalau menggunakan nomor untuk BDT, KIP diminta nomornya di sini. Kemudian kalau siswa pindah tugas orang tua, untuk siswa yang orang tuanya pindah tugas bisa menginputkannya di sini. Kemudian untuk yang orang tuanya guru di sekolah yang dipilih, maka menginputnya di sini. Kemudian setelah itu menginput data nilai raport, baik bahasa Indonesia, matematika, Inggris maupun IPA dari semester 1 sampai dengan 5. Kemudian yang memiliki nilai kejuaraan dimasukkan di sini. Kalau tidak punya nanti pilih tidak memiliki kejuaraan. Kalau memiliki dimasukkan ke sini. Kalau lebih dari 1 tambah di sini, tambah prestasi. Kemudian klik lanjutkan. Kemudian tampilan dokumen yang harus kita unggah pada jalur zonasi pindah tugas orang tua. Pada jalur zonasi pendaftarannya ini anak-anak nanti harus menginput surat pernyataan integritas data, kemudian surat keterangan nilai raport, dan surat keterangan domisili kalau menggunakan surat keterangan domisili. Kemudian kalau pendaftaran pindah tugas orang tua, anak-anak harus menginput satu surat pernyataan integritas data, yang kedua surat keterangan nilai raport, yang ketiga adalah surat perpindahan tugas orang tua, dan yang keempat adalah surat keterangan domisili. Ini wajib 4-nya masuk semua. Kemudian yang menggunakan pendaftaran afirmasi yang harus diinput atau diupload adalah surat pernyataan integritas data, surat keterangan nilai raport. Kalau merupakan anak tenaga kesehatan yang menangani langsung COVID-19, ini dimasukkan. Kemudian yang pendaftaran jalur prestasi yang harus dimasukkan adalah surat pernyataan integritas data, surat keterangan nilai raport, dan sertifikat lomba atau piagam jika memiliki. Kalau tidak memiliki ya tidak apa-apa, cukup nilai raport saja. Kemudian jadwal PPDB yang perlu anak-anak ketahui bahwa pendaftaran dimulai tanggal 17 Juni 2020 pukul 8 pagi. 24 jam berikutnya bisa mendaftar sampai terakhir tanggal 25 Juni 2020 diakhiri pada pukul 16.00 atau jam 4 sore. Setelah itu akan dilakukan evaluasi dan seleksi pada tanggal 26 sampai 29 Juni 2020 dan diumumkan pada tanggal 30 Juni 2020. Dan daftar ulangnya adalah tanggal 1 sampai dengan 8 Juli 2020 dan hari pertama masuk sekolah adalah tanggal 13 Juli 2020. Nah, kemudian dokumen yang harus diunggah yang pertama adalah surat pernyataan kebenaran dokumen atau surat integritas data dokumen. Ini harus diupload dengan cara di buku materai ditandatangani oleh siswa dan orang tua. Kemudian yang berikutnya harus memiliki surat keterangan nilai raport SMP. Terus yang memiliki piagam disiapkan juga piagamnya, ya semua. Dan yang memiliki surat keterangan domisili disiapkan juga surat keterangan domisili. Keempatnya tadi difoto atau di-scan dengan ukuran maksimum adalah 1 MB. Kemudian bagaimana melakukan pendaftaran pada PPDB SMA Negeri Jateng? Buka Google Chrome, masukkan ppdbjatengprof.go.id atau jatengdemonsiapwdb.com. Nanti akan tampilannya seperti ini. Ketika kenyataan kita pilih ini, ketika latihan pilih ini. Kemudian tampilannya akan seperti ini karena SMA pilih yang SMA sehingga akan tampilannya yang seperti ini. Ya. Nah, bagaimana melakukan ajuan akun, aktivasi akun, pendaftaran jalur zonasi, jalur pindah orang tua, jalur afirmasi, pendaftaran jalur prestasi, seleksi PPDB, ikuti video berikutnya.